apa ya, kalau bukan dari tangan Tuhan sih nggak akan kejadian ya. Dia di Amerika, gue di sini gitu, gue nggak kenal dia nggak kenal gue. Ya dia tuh jadi Tom Gens ini seorang pencipta lagu asal Amerika. Dia ngeliat video klip dan lagu Sudah Biasa, single aku yang keluar tahun 2020 gitu. Dan itu kan di situ aku juga kayak ada campaign yang aku suarakan kan tentang kesehatan mental di situ. Dan dia ngerasa itu sejalan juga sama campaign dia gitu. Aku ingin jadi bahagiamu. Aku ingin jadi bahagiamu. Tak peduli sulitnya, ku kan terus hidup berdiri tanpamu dan menyandang namamu, menyandang namamu. Halo Sobat BK, ketemu lagi di podcast Kinari bersama saya Kintoko. Saya ditemani sama penyanyi, penulis lagu, storyteller juga, pengisi soundtrack film, apa aja pokoknya diborong sama beliau. Pernah datang ke podcast Kinari tahun 2021. Hari ini datang lagi ke Palmerah, ada Riani Sofara. Selamat datang Mbak Riani. Mbak Riani apa Mbak Sofara sebenarnya panggilnya? Bebas. Soft boleh soft. Jadi 2 tahun ini kami tidak bertemu. Jadi tapi tetap berkarya loh beliau. Jadi nanti ada cerita, ada lagu baru yang ditulis, yang dinyanyikan sama Mbak Sofana. Mana Mbak Riani? Apa kabar Mbak Riani Sofara? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, ini nih ada yang berbeda ya. Kangen sama gue. 2 tahun ya nggak ketemu ya. Jadi ngapain Mbak? Jadi 2 tahun ini ngapain tuh? Masih manggung, pandemi kan, terakhir di pandemi ya. Terakhir kita ketemu tuh lagu Hilang Kendali ya. Yang nyebutnya, kalau beliau nyebutnya pop dark pop romantic. Pop dark romantic guys. Nanti googling sendiri lagunya. Ngapain aja jadi setelah pandemi itu kembali Cuci berkarya? Baju di rumah. Masak. Jadi kembali ke rutinitas, kalau nggak di atas panggung ya begini. Begitu. Jadi ya emang aku tahun 2022 tuh sempat istirahat dari permusikan gitu. Soalnya aku ada waktu itu cedera tulang belakang gitu. Jadi pengen rilis, pengen ini itu nggak bisa gitu. Karena kalau udah tulang belakang tuh gimana ya, sakitnya tuh udah kayak, jadi itu sampai nggak bisa berdiri begitu atau kayak gimana sih tandanya? Jadi apa namanya, bantalan tulang belakang aku melesat keluar gitu. Melesat? Gitu. Jadi kan kalau melesat keluar nggak ada bantalannya ya itu sakit banget. Kalau dari maaf nih, kalau dari punggung gitu, kulit itu sampai kelihatan gitu kah? Enggak. Tulangnya itu sampai menonjol gitu? Mesti di MRI, ketahuannya di MRI gitu. Jadi ya bahkan mau sekedar pakai celana aja tuh sampai nangis gitu. Jadi ya waktu itu untuk recovery dari itu tuh butuh waktu setahun. Karena aku memilih untuk nggak operasi gitu. Jadi kenapa itu? Keputusannya kenapa sampai akhirnya kok nggak mau dioperasi gitu? Kalau operasi itu kan ada downtime ya gitu, dan aku harus urus anak-anakku sendiri kan gitu. Jadi ya aku memilih recovery-nya itu nggak lewat jalan operasi gitu. Jadi kayak aku ini sih bukan medis tapi? Nggak tahu ya, aku pakai pilates rehab gitu. Jadi untuk benerin tulang belakangnya itu gitu. Terus apa namanya, selain tulang belakang, bahuku juga cedera, jadi double itu. Jadi
Ya pada saat itu tahun 2022 itu aku benar-benar nggak mumpuni lah untuk bisa keluar dan berkarya. Jadi aku hanya kayak survival mode gitu. Jadi kayak gitu sih. Tapi termasuk cepet ya, karena Mbak Riani Sofana ini sempat ngilang 13 tahun, 14 tahun barangkali. Oh, yang dulu. Yang dulu, jadi ini cepet kan, itu aja cepet, cuma setahun. Karena ini fisik ya, recovery fisik gitu. Setahun lumayan lama sih gitu. Cuma ya alhamdulillah, aku kira tuh, wah gue udah kelar nih. Sampai mikir begitu ya? Soalnya sakit banget gitu loh. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya sehari-hari, melakukan gerakan sehari-hari, kan cedera bahu tuh, kalau bahu aku tulangnya ada yang gumpil sehingga dia membentuk runcing. Jadi every time aku angkat tangan ke atas waktu itu, dia runcingnya tuh menggerus otot sampai robek ininya, otot bahunya gitu. Jadi ternyata hal sesimpel itu ya, kalau dicabut nikmatnya dari kita, itu gila sih. Karena dengan ini doang ya, sekedar ini aja deh, kayak kita mau, maaf nih, mau cebok, kan selangnya di sebelah kanan semua ya. Untuk ngambil selang itu udah harus meringis. Sedangkan kita ke toilet berapa kali sih sehari? Jadi berapa kali waktu itu saya mengerang kesakitan lah gitu. Ya aku harap sih, wah ini kayaknya penebusan dosa nih. Rasanya seperti itu, kayak penebusan dosa gitu. Karena sesakit itu gitu. Cuma sampai dibantu, ada alat bantu barangnya kursi roda gitu, sampai segitunya nggak Mbak itu selama setahun itu? Enggak ya? Enggak. Aktivitas tadi tetap normal. Jadi di rumah itu. Jadi gini, mungkin ini pelajaran juga buat para wanita-wanita yang selama ini mandiri, yang kuat gitu. Ketika kita sakit, orang kayak nggak percaya gitu. Kayak masih memperlakukan kita tuh kayak kuat. Kita yang kuat gitu. Jadi sekeliling tuh susah beradaptasi dengan aku yang saat itu tidak mampu, kayak misalkan mengangkat koper, mengangkat apa itu nggak hal mampu. Yang ringan pun nggak bisa ya. Gitu. Jadi kayak keluarga tuh kayak masih susah gitu waktu itu ya beradaptasinya gitu. Kayak menganggap aku tuh kayak entah manja atau apa. Karena kan mereka yang tadinya aku selalu bisa sendiri, mereka jadi harus, kok aneh sih, kok gue jadi harus bantuin lo angkat barang gitu loh. Kayak diva banget sih lo gitu. Padahal emang sakit gitu. Jadi ternyata, wah salah nih ternyata gue jadi wanita mandiri. Tahu kan 2 tahun lalu gue kesini semua sendiri kan, gue datang sendiri, gue ngangkut, gue nyetir sendiri, segala lah sendiri. Ternyata kalau pas lagi kayak gitu, itu lumayan sih, lumayan. Jadi, maksudnya kayak untuk pergi terapi ya, itu aku waktu itu nyetir sendiri sih. Gitu. Tetap ya? Nggak ada yang nganterin, karena ya itu kayak sulit untuk dipercaya gitu loh. Gue yang kelihatannya kayak kuat gitu, kok sakit sih, kayak aneh aja gitu. Karena penyakit yang kayak tulang belakang itu kan nggak kelihatan lukanya dari luar. Kalau dari luka yang berdarah kan orang mungkin aduh gitu ya, ini nggak kelihatan. Jadi kayak sulit dipercaya. Ternyata gitu. Wonder Woman aja bisa terkapar gitu, tak berdaya. Tapi nggak, artinya tetap berusaha untuk ini ya Mbak, tetap berusaha untuk aktif ya, meskipun. Nah waktu itu ya seperti yang tadi aku bilang, gue kira tuh gue udah kelar waktu itu. Gue bakal kayak di kasur aja gitu for the rest of my life gitu. Cuma alhamdulillah sih kan pada saat pandemi kan aku ada usaha kuliner juga ya gitu, yang lumayan diminati waktu itu. Karena aku kan nggak announce semua orang aku lagi sakit gitu. Nah itu orderannya tuh cukup banyak gitu. Jadi ya itu lumayan menyemangati aku juga sih gitu. Berpengaruh nggak itu sakitnya tuh ke bisnis ini, jadi kuliner aku nih? Antara berpengaruh dan enggak ya. Jadi cara aku menyikapinya aja. Misalkan dokternya udah bilang, jadi kayak aku hanya bisa berdiri untuk preparing makanan ya. Lama 30 itu? menit. Hanya 30 menit? 30 menit. Habis itu aku harus duduk. Duduk pun 30 menit. Habis itu berdiri lagi 30 menit. Gitu, Jadi yang ada timer itu bukan oven doang,
timer gue berdiri sama duduk itu pakai timer gitu. Kalau posisi tidur? Itu tersiksa sih, sakit. Jadi every time gue tidur itu ada syarat dari dokter nggak harus misalnya rebahan tidurnya harus miring ke kanan atau kiri atau harus telungkup? Ini sih apa namanya apa Karena istilahnya terapis pilates aku. Ya ini kalau tidur kan aku ada cedera bahu tuh, jadi harus ada bantal untuk diatasin tangan aku. Karena dia kalau gini itu sakit sekali gitu. Nggak, tapi tetap rebahan begini berarti Mbak. Kalau tidur tetap biasa begitu ya? Tetep. Ngerasa sakit nggak itu? Iya sakit. Tetap ya? Kalau dokter sih sebenarnya nggak terlalu banyak saran ya, yang banyak ngasih saran tentang ini pilates itu. Paling kalau dokter ya sarannya dia waktu itu bilang, wah kamu untung ketemunya saya, kalau kamu ketemu dokter lain kamu pasti disuruh operasi. Tapi kalau menurut saya kamu turunin aja berat badan 30 kilo, itu bantalan tulang belakang yang melesat keluar nanti insya Allah otomatis masuk lagi gitu. Cuma kan menurunkan berat badan 30 kilo nggak semudah itu, apalagi dalam keadaan aku yang saat itu mau beraktivitas saya susah gitu. Jadi ya memang tidak mudah gitu. Terus ya waktu itu yang bikin aku semangat ya kuliner. Terus abis itu kok gue baru tahu ada bisnis kuliner sih Mbak? Ntar gue kirimin ya, ingetin gue. Ya, apa itu bisnisnya apa itu jadi ya? Kulinernya itu apa? Makanan nasi gitu kah atau ada kue bakery atau cookies ada, terus di rumah ada, itu roasted chicken juga ada gitu. Kalau cookies itu biasanya punya restoran di Pondok Indah nih Mas Hari ini. Enggak belum, tapi amin aja, amin doanya. Anak dari dalam kan tinggal jalan kaki. Jadi karena cookies itu seasonal, jadi emang di saat-saat tertentu tuh bisa rame banget gitu orderannya gitu. Ya selain itu bikin aku semangat juga ternyata ada satu hal. Apa tuh? Yaitu jangan dengerin isi kepala kalau lagi kayak gitu. Karena isi kepala tuh udah kelar gitu kalau mau dengerin isi kepala doang ya gitu. Tapi kadang-kadang ternyata kita harus nggak mikir dan bergerak aja gitu. Ya artinya selama pemulihan sama sekali nggak mikirin karya, nggak mikirin lagu, nggak mikirin nyanyi gitu. Mikirin. Gue udah meeting sama beberapa sutradara, apalah gitu. Tapi gimana mau rilis dan syuting ya kalau untuk bergerak aja aku dalam kesakitan gitu. Jadi aku harus waktu itu ya decide ya aku harus postpone itu dan fokus dengan recovery aku gitu. Dan satu hal lagi yang bisa apa namanya ternyata membantu pemulihanku, silaturahmi. Jadi kan gue ikut grup SMP dan SMA Al-Azhar waktu itu, ikut grup ya. Gue nanya tuh, gue begini nih itu, terus ya mereka kasih saran, ada yang kiropraktik lah, apa gitu. Sebenarnya semua udah gue coba dan itu lumayan membantu ya. Gue nggak bisa bilang 100% karena pilates, karena gue juga kiropraktik iya, apa namanya pilates iya, terus dokter ortopedi iya, fisioterapi semua gue jalanin gitu. Cuma memang yang paling terasa di gua adalah pilates untuk tulang belakang gitu. Terus dari silaturahmi itu kan reuni lah biasa gitu. Terus ya pas ketemu baru tahu, oh temen-temen tuh ternyata ada yang temen SMA dulu sekarang udah jadi kayak prana healing gitu. Terus ada juga yang jadi personal trainer, ada juga jadi instruktur yoga segala macem gitu ya. Tentu aku berkonsultasi lah sama mereka gitu. Pas reuni aku malah di prana healing gitu. Ya dia bilang sih ini tidak. Ini bagian salah satu upaya itu. Upaya apa tuh? Upaya untuk menyembuhkan itu. Iya, cuma maksudku memberi semangat juga kan gitu loh. Pada saat kita bersilaturahmi, kita datang ke reuni, terus ternyata bukan cuma hahaha doang, tapi ternyata bisa membantu mengatasi solusi kita gitu. Di prana healing dia bilang ini bukan menyembuhkan, cuma bisa mengurangi rasa sakitnya kayak gitu-gitulah. Terus temanku yang personal trainer juga memberi semangat untuk ini bangun dan aku kan ada yang walking pad ya, dan berusaha walking pad setiap hari gitu. Meskipun tertatih-tatih gitu, karena
dengan aku banyak di kasur, itu kan berat badan meningkat gitu. Nambah lagi cedera. Meniskus lutut ya? Kena gitu. Jadi waktu itu sempet triple, tulang belakang, bahu, lutut gitu loh. Makanya udah kelar banget deh sebenarnya kalau mau ikutin kata kepala ya, itu udah kelar banget gitu. Terus ya udah tuh gue jalanin tuh jalan walking pad tiap hari. Awalnya setiap jalan tuh masih sakit. Gitu. Sendiri tapi itu nggak ada trainernya, nggak ada itu Mbak? Ya enggak, dia kan profesional ya, dia udah di tempat kerja dia kan gitu. Ini aku kan waktu itu nggak bisa untuk terus keluar ya, aku di rumah gitu. Jadi ya itu jalan tertatih-tatih lama-lama ya alhamdulillah ya gitu. Terus juga aku pikir kalau olahraga aja nggak dibantu dengan pengaturan asupan pola makan gitu, aku pikir jalannya pasti akan panjang gitu, karena lututku kan udah kena gitu. Jadi sama olahraga itu juga kayak apa ya, kadang bisa bikin sakit juga kan gitu. Jadi ya mau nggak mau aku mikir ya aku harus turunin berat badan itu sambil berolahraga gitu. Nah itu pertanyaan kemudian apa yang dilakukan Mbak Riani Sofana kemudian saat sedang tidak fit, saat sedang sakit, kemudian dituntut, disarankan sama dokter untuk mengurangi berat badan sebagai salah satu upaya solusi untuk menyembuhkan tulang. Iya, jadi aku akhirnya mengombinasikan kebiasaan untuk olahraga tiap hari itu dengan aku ke dokter gizi gitu. Jadi diatur pola makannya gitu. Dari situ jadi lebih mudah gitu. Olahraga nggak perlu ngoyo karena pola makan udah diatur juga. Terus ya perlahan alhamdulillah apa yang disarankan saat itu? Pola makan itu apa? Kemudian mengurangi nasi kah? Karbohidrat kah? Memperbanyak protein? Jadi kalau yang aku kan biasanya pelajari, yang biasa dilakukan ketika menerima hal yang baru kan kadang-kadang tubuh kita menolak nih Mbak nih. Gue nggak biasa nih makan kacang panjang, harus tiba-tiba makan kacang panjang, nggak biasa makan sayur, harus makan sayur misalnya kayak gitu. Jadi ternyata aku nggak bisa kasih spesifik sarannya apa, karena ternyata tiap orang lain-lain gitu. Jadi kayak apa ya, misalkan aku, terus kakakku yang umurnya berbeda dengan aku dan tingginya berbeda, itu kita pergi ke dokter yang sama, tapi kita meal plan-nya tuh berbeda gitu. Jadi memang aku nggak bisa kasih sharing apa-apa gitu, karena ya memang tiap orang berbeda. Jadi ya harus pergi ke dokter gizi. Tapi saat gitu. itu memang datang ke ahli gizi, kemudian disarankan untuk melakukan itu. Betul. Dan dilakukan disiplin, akhirnya bisa turun itu, terutama berat badan itu Mbak. Alhamdulillah. Ajaib ya. Itu sebenarnya aku baru lakukan dari 8 Mei. Baru 8 Mei kemarin? Dari 8 Mei. Alhamdulillah udah turun 28,5 kilo. 5 bulan? Alhamdulillah. Jadi itu tanpa rencana yang tidak diduga sebenarnya, maksudnya awalnya tidak pernah dari reuni itu. Nggak, artinya nggak pernah kepikiran untuk menurunkan berat badan kan sebenarnya? Enggak, karena aku udah kayak dulu udah kayak nerimo aja, bersyukur ya. Self love gitu loh. Kayak ya gendut juga dulu kan cantik ya. Ya bukan gendut juga sebenarnya. Ya soalnya kayak gitu. Apa filmnya Marsanda itu Mas Ari? Film Gendut Siapa Takut ya? Iya, karena ya kalau dulu ngelihatnya ya mau gendut juga alhamdulillah ya aku ngerasa baik-baik aja pada saat itu sebelum cedera gitu, sebelum cedera. Nah, setelah cedera ya itu jadi mau nggak mau gitu. Terus sekarang ya alhamdulillah jadi lebih bahagia sih. Nggak bisa dipungkiri. Positifnya memang akhirnya bisa menurunkan berat badan itu ya Mbak, dan ya semakin bersyukur. Nah, setelah itu berarti dinyatakan benar-benar pulih itu kapan? Itu kita yang ngerasain sendiri sih, kecuali aku mau spend beberapa juta untuk tes lagi MRI segala macam, itu kan lumayan mahal ya gitu. Jadi aku pikir kalau aku ngerasanya udah enak ya udah alhamdulillah. Ada sih temen aku 2 orang yang menyaksikan
pertama kalinya aku bisa naik tangga dan aku terharu banget. Karena sebelum ini aku tuh naik tangga sampai harus yang satu-satu gitu loh. Pelan-pelan gitu ya? Satu gitu. Nggak bisa kanan kiri itu nggak bisa. Pokoknya 2 kaki harus napak dulu ya? Kayak lansia. Aku sih berasa tuh waktu itu, ya Allah kok kenapa jadi kayak lansia gitu. Pas reuni malu, aku waduh ada tangga. Manggil temanku, temenin dong naik pakai lift aja sama gua gitu. Malu lah kita kelihatan kayak lansia gitu. Ya kalau sehari-hari, kalau waktu itu ya mungkin lo nggak akan tahu karena gue bisa nutupin itu pakai lift segala macem gitu. Gaya juga masih kayak anak muda ABG kan gitu, nggak akan ada yang tahu kecuali kalau ngelihat sendiri gue naik turun tangga gitu. Nah itu alhamdulillah dengan gue turun berat badan, pas bisa naik tangga itu sampai mau nangis gitu, sesimpel itu. Jadi nikmat-nikmat yang kita kira remeh ya, kecil itu ternyata kalau pas diambil tuh gila deh. Bahagia tuh kalau Mbak Riani sederhana banget nih naik tangga. Bisa naik dengan tangga. Itu udah luar biasa setelah sakit ya. Karena kita kadang ada tempat-tempat yang nggak ada lift, terus aku harus ke lantai 3 gitu. Itu tuh naik tangga satu tuh lama banget nyampenya. Jadi sesimpel itu tuh bener-bener nikmat banget itu sih bisa naik tangga. Gitu. Tanpa perlu ke dokter lagi, berarti ngerasa udah sehat, udah fit, oke nih berarti udah. Iya, jadi waktu itu aku untuk lutut ya, aku sempat ke dokter akupuntur olahraga yang dimana klien-kliennya dia itu, pasien-pasiennya tuh atlet. Aku udah ke dia gitu. Cuma karena itu aku ketemu tangga itu, aku pakai sakit lagi. Terus setelah 2 kali balik, aku pikir, ini kalau kayak gini terus nggak kelar-kelar nih gue bolak-balik. Jadi ya aku kelarin dulu itu, bukan kelarin, aku jalanin program dengan dokter gizi, nurunin berat badan ya alhamdulillah sekarang udah bisa naik tangga gitu. Sekarang bener-bener udah ready nih, udah naik panggung pun siap gitu ya? Siap alhamdulillah. Kalau ini kan aku baru rilis single nih, judulnya Menjadi. Video klipnya saat ini belum. Syutingnya juga, video klipnya juga kayaknya bukan tempat yang mudah untuk ini didatangi. Di gunung. Gitu. Itu kalau nggak fit banget ya. Iya, ya ini kan. Bener. Itu cuma itu syutingnya kayak 1 bulanan, sebentar ini 1,5 bulan yang lalu syutingnya. Jadi aku masih lebih berat 10 kilo daripada sekarang. Saat syuting itu? Gitu, lebih berat 10 kilo. Jadi ya udah lebih enak, udah bisa naik tangga. Terharu juga karena untuk mencapai situ tuh harus naik dan turun tangganya kan banyak tuh. Terus tapi masih kayak apa sih, kan kita ada adegan yang jongkok gitu di bawah gitu. Untuk bisa berdiri tuh ya masih dibantu gitu. Ya pelan-pelan lah gitu. Nah, kemudian setelah pulih itu mulai kepikiran lagi untuk coba nyanyi itu, Mbak? Oh iya dong. Kalau lagu barangkali sambil rebahan, sambil duduk pun bisa menulis. Bener. Aku waktu pas aku yang lagi rehat bermusik, ngurusin cedera itu, aku masih terima job nyanyi, tapi di studio. Gitu. Itu masih. Nah, kemudian untuk mulai akhirnya sekarang nih gitu. Betul, misalnya gitu. rilis bukan, akhirnya memproduksi single yang baru Menjadi, Mbak. Itu mulai kapan? Jadi mulai memberanikan diri untuk gue udah siap nyanyi ini. Padahal masih baru ini sih, baru banget dalam menjalani program dokter gizi sih. Gitu. Cuma karena aku ngelihat wah progresnya bagus nih gitu, baik dari berat badan maupun dari cederaku. Jadi aku pikir ya aku mau mulai sekarang gitu, karena kan untuk bisa merilis single itu kan perlu waktu. Betul. Ya gitu. Jadi ya aku ya udah mulai dari pas ya separuh perjalanan ini deh yang dengan dokter gizi itu. Itu sampai melibatkan Tom Gens, pencipta lagu dari Amerika. Memang sudah terjadwalkah atau tiba-tiba kepikiran gue pengen nih gitu? Enggak, itu bener-bener kayak
apa ya, kalau bukan dari tangan Tuhan sih nggak akan kejadian ya. Orang dia di Amerika, gue di sini gitu. Gue nggak kenal dia nggak kenal gue. Ya dia tuh jadi Tom Gens ini seorang pencipta lagu asal Amerika. Dia ngeliat video klip dan lagu Sudah Biasa, single aku yang keluar tahun 2020 gitu. Dan itu kan di situ aku juga kayak ada campaign yang aku suarakan kan tentang kesehatan mental di situ. Dan dia ngerasa itu sejalan juga sama campaign dia gitu. Jadi dia ngontak gitu, terus langsung klik aja tuh ya? Dia suka sama suaraku, dia bilang. Cuma dia mikir gini, ini dia suka, selain suka suaraku, dia produksi musik Sudah Biasa itu dia juga suka banget. Jadi dia pikir daripada hire orang-orang dari sana gitu, terus jadi terdengar, dia bilang apa istilahnya, Americanized gitu. Daripada terdengar ya kayak barat banget gitu, dia minta yang produksi musiknya juga dari aku gitu. Jadi itu ya, Mbak Riani juga langsung mau aja ditawarin gitu? Kerja sama bareng gitu, collab gitu? Sebenarnya untuk musiknya itu bisa dibilang bukan, kalau musik dia eksekutif produser gitu. Jadi ya siapa sih yang nggak mau diproduserin gitu loh. Malah aku dibayar kan gitu. Jadi ya tentu aja itu aku terima gitu. Itu urusan apa? Urusan jarak itu nggak ada masalah? Alhamdulillah nggak ada masalah. Selama proses produksi dilakukan itu? Ada satu kan waktu itu masih COVID ya, sempet ngilang dia. Sebulan dia ngilang gitu. Cuma padahal untungnya, lagi dicari nih? Padahal lagi dicari dia? Ya kan kita kan kontakan terus kan. Kayak ini nih, kayak menteri nih yang hilang. Iya. Nah, tapi untungnya kita kan kontakan tuh lewat sebuah website yang jadi kayak mirip-mirip marketplace gitu. Jadi dia udah transfer dananya ke marketplace tersebut, cuma belum dirilis ke aku. Jadi kalaupun misalkan dia ngilang atau apa, itu dananya bisa tetap ke aku gitu. Jadi soal biaya nggak masalah. Cuma masalah kabarnya aja gitu, dia ngilang. Oh ternyata dia sebulan masuk ICU karena COVID gitu. Kendalanya jadi hanya itu selama proses produksi dilakukan? Karena aku nggak bisa merilis lagu tersebut tanpa permission dia kan. Nah dia, aku mintain permission, dia di ICU gitu. Jadi waktu itu sempat terhambatnya karena itu. Berapa lama jadi itu Mbak? Sampai akhirnya benar-benar bisa dirilis itu? Jadi project single Menjadi itu kan bagian dari Tom Gens punya apa ya istilahnya, mega project kali ya. Dia soalnya melibatkan 22 penyanyi dari berapa belas negara. Jadi lagunya dia tuh juga dinyanyiin di 6 bahasa termasuk Indonesia gitu. Jadi dia berurusan sama banyak penyanyi gitu. Jadi paperworknya dia bilang ya, paperwork sama penyanyi-penyanyi lain tuh ya cukup ribet ya. Kalau gua mah penyanyi Indonesia ya asal dananya cair aman. Gue paperwork serah lo dah. Gitu, gue mah gampangan gue. Dulu Mbak Riani juga dulu sepertinya sempat nyanyi juga ya dengan rapper Amerika. Betul. Bener, tapi itu kan produksi musiknya dari si apa namanya, musisinya, bukan dari aku. Jadi aku sebagai vokalis doang, gitu. Nah kalau ini benar-benar produksi musiknya aku yang pegang gitu. Cuma tetap karena bosnya Doi ya minta approval dari Tom Gens gitu. Nah kenapa disebut collab? Karena untuk video klipnya itu aku yang memproduseri gitu. Jadi dia kan melibat project pasrah aja. Nah, project Tom Gens kan melibatkan 22 penyanyi. Kalau dia produserin video klipnya aku, maka dia harus semuanya dia harus produksiin juga kan gitu loh. Maksudnya nggak fair kalau cuma aku dan beberapa lah gitu. Jadi ya aku pikir why not aku produksiin video klipnya, toh juga itu akan menjadi portfolio yang bagus buat aku gitu. Kebetulan aja dia orang Amerika ya, artinya sebelumnya ini nggak punya rencana nggak misalnya
lagu ini yang pengen dinyanyiin dulu. Iya, Collab sama bener. Musisi Indonesia, karena Bener. Mbak Project Riani kan menjadi tuh pernah nggak ada sama di Atik CB, sama Sujiwo Tejo, bahkan sering banget sama Dencas. Iya, nggak direncanain, emang bener ini. Gitu. Jadi single aku yang tadinya direncanain rilis, ya Malah memang ketahan. harus mundur. Harus mundur, ini duluan. Oke. Gitu. Berarti ada yang disiapin ya single? Ada. Cuma ya seperti biasa, kalau lagunya lagu ciptaan aku, Bisa aneh. entar lah. Enggak, bukan entar. Aneh. Apa, Kan aku kan apanya yang aneh? lagu-lagu ciptaanku aneh-aneh gitu. Hilang kendali, aku tak setia, aneh-aneh gitu. Kalau yang menjadi ini lebih normal lah gitu. Lebih ngepop gitu kali ya? Lebih ngepop, dan mungkin lebih gampang relate sama teman-teman. Maksudnya bukan gitu ya. Kalau lagu ciptaanku tuh kayak niche market banget gitu ya. Nah, kalau menjadi tuh ya lebih lebih semua. Berarti ini bukan jadi bagian nanti, kalaupun nanti punya album ketiga, bukan materi album ketiga kali Mbak ya? Bagian dong. Oh, tetap masuk nanti ya? Udah ngomong sama Tom Gensnya, udah dibolehin. Gitu. Berarti siap, berarti ada album baru? Insya Allah, begitu. Memang rencananya begitu. Terakhir itu album Antagonis ya Mbak? Betul. 2018. Waduh. Udah sebenarnya terlalu lama ya. Kalau tapi kan jedanya ada single-single banyak. Benang Merah 2000? Oh, itu masa remaja. Sekarang juga masih kelihatan remaja kok. Terima kasih. Ya artinya tetap meskipun ternyata setahun menghilang, tanda kutip setahun mencoba untuk memulihkan diri, dunia musik berkarya tetap ini dong, tetap terus itu loh Mbak. Iya, alhamdulillah. Aku tadinya mikir ya, di suatu umur tertentu aku akan stop bermusik gitu. Sempet mikir. Tapi lalu aku katanya lihat, passion gitu Mbak. Hah? Katanya passion. Iya, tapi maksudnya untuk menjadi frontliner gitu. Nah, terus aku ngeliat rilisan Mas Sujiwo Tejo yang Cuk Aing gitu. Di situ kan dia sangat bereksplorasi ya gitu. Aku mikir, wah gila. Ini Sujiwo Tejo aja yang umurnya udah segitu. Betul. Dia masih terus merilis karya baru. Dan menurut aku ya, kenapa Sujiwo Tejo jarang ya, atau aku nggak pernah dengar dia dibilang musisi legend atau seniman legend. Dia nggak pernah dibilang legend. Karena ya? dia selalu merilis yang baru. Kalau legend itu... Iwan Fals juga nyanyi, tapi tetap dapat ini ya? Iya, kenapa Sujiwo Tejo tidak ya? Kalau menurut aku ya, legend itu adalah ketika karya seseorang yang sangat dikenal di masa lalu. Populer di masa lalu. Legend dia. Gitu. Tapi kalau dia terus-menerus berkarya yang baru, dia bukan legend, dia seniman. Yaitu Mas Sujiwo Tejo. Itu aku ngeliat itu, ini sih, terbakar sih semangatnya gitu. Jadi, ya aku kayaknya lebih ke arahnya kayak beliau gitu. Jadi pemicunya, jadi suntikan semangat juga ya? Dan kayaknya kalau nggak bikin sesuatu rilis hal, bukan cuma musik ya, apapun yang baru, kayak bosen aja gitu hidupnya gitu, kayak kurang bersemangat gitu. Paling nggak kan, ya setuju sih, kalau saya sih setuju Mbak, artinya kalau seniman, penyanyi, apapun lah itu, ya tidak mengenal umur memang. Kalau kita kerja di sini, kan ada masa pensiunnya, usia kan, tapi kalau berkarya kan terus aja. Iya betul. God bless aja sampai Ahmad Albar 75 tahun masih nyanyi ya, meskipun tidak sefit saat muda ya. Jadi ya mudah-mudahan inilah Mbak Riani tetap sukses. Amin. Tetap apa namanya, ditunggu karya berikutnya, syukur-syukur nanti album buat legacy, bahwa apa namanya, Mbak Riani adalah penyanyi musisi
yang produktif. Amin, amin, amin. Mbak Riani boleh nyanyi sepenggal ini dong, sepenggal lagu Menjadi dong. Ini gue lagi agak ini ya, agak terganggu. Radang amandel. Sekarang amandel nih. Iya, setiap fase ada aja. Tapi pasti ada positif sih ntar, Mbak. Iya. Ini nggak ada mic ya? Mau pakai mic? Ada mic. Oke. Dari mana ya? Oke. Bila terus begini, ku kan menemuimu, namun hanyalah hampa yang ku bicarakan. Kau kan mengerti, tapi ku tak mau. Kau bawa senyummu dan ku bawa periku. Berjumpa untuk pertama di surga. Aku ingin jadi bahagiamu. Aku ingin jadi bahagiamu. Tak peduli sulitnya, ku kan terus hidup berdiri tanpamu dan menyandang namamu, menyandang namamu. Terima kasih Mbak Riani. Ini liriknya lebih ngepop memang daripada lagu-lagu sebelumnya. Liriknya translation. Oh, jadi dari Tom Gens itu ya? Ciptaannya Tom Gens. Terima kasih Mbak Riani Sofana sudah mampir ke Palmera. Mudah-mudahan tetap sehat. Terima kasih. Mudah-mudahan tetap semangat. Sama-sama. Ntar kita olahraga bareng lah. Boleh, di Kebun Raya ya? Di Bogor. Kita jogging bareng, Mbak. Terima kasih. Mudah-mudahan ditunggu kabar baik berikutnya. Amin, yang lain mudah-mudahan tetap semangat berkarya. Terima kasih Sobat WK sudah nonton obrolan saya dengan Mbak Riani Sofana. Didengar lagu barunya Menjadi di platformnya Mbak Riani. Single Menjadi, mudah-mudahan menginspirasi dan terima kasih sekali lagi Mbak Riani. Ditunggu album barunya. Amin. Terima kasih Sobat WK, tetap sehat dan semangat. Satu lagi, teman-teman belum lihat. Apa tuh? Body gue yang baru. Gimana? Ini berapa Mbak Riani, berapa nih turunnya? 28,5. 28,5. Ini dalam waktu udah mau melorot. Dalam waktu 5 bulan ya, 5 bulan. Kalau ada yang mau konsultasi, bisa DM beliau. Oke. Terima kasih Mbak Riani, sehat-sehat. Terima kasih Mbak WK, bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.